Di dalam Fathul Izzar ini pada halaman kelima ada ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum. Istrimu adalah sawah ladang bagimu. Fa'tu harthakum. Maka datangilah sawah ladangmu. Anna syi'tum, sekehendak hatimu. Wa qaddimu li anfusikum, dan dahulukanlah untuk dirimu. Nah, ayat Al-Quran ini, jika kita berbicara akan asbabun nuzulnya, mengapa Allah menurunkan ayat Al-Quran ini dikarenakan annal muslimina qalu, karena pada waktu zaman dahulu orang-orang muslim itu saling membicarakan bagaimana dia berhubungan intim begitu ya. Lebih spesifik ke bagaimana pose-posenya ataupun bagaimana cara-caranya dia melakukan berhubungan intim gitu. Maka orang-orang muslim ada yang berkata, oh kalau saya tuh suka dengan posisi berdiri, misalkan saya suka seperti yang jongkok mungkin gitu ya. Kalau saya suka terlentang dan ya dengan berbagai yang dia senangi begitu. Nah, sehingga karena banyak orang muslim yang bercerita tentang bagaimana berhubungan intim, dan terdengarlah oleh kaum Yahudi pada waktu zaman itu. Nah, sehingga orang Yahudi itu berkata kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, kamu itu berhubungan intim dengan gaya beginilah, begitulah, itu gak ada bedanya. Kamu berhubungan intim sama seperti kamu berhubungan seekor hewan begitu. Nah, orang Yahudi itu berkata seperti itu loh kepada kaum muslimin. Nah, kata orang Yahudi bahkan di sini dikatakan lakina na'tihina ala hayatin wahidatin, bahwa bagi kami, bagi golongan kaum Yahudi itu bersenggama ataupun berjima itu hanya menggunakan satu cara saja. Bahkan orang Yahudi berpendapat ini mengatakan bahwa referensinya ini langsung ada di dalam kitab Tauratnya begitu, dan Tuhannya yang telah berfirman, kata orang Yahudi pada waktu zaman itu. Nah, oleh karena itu sehingga hati-hati kaum muslimin pada waktu itu merasa benar enggak ya? Mungkin ada timbul pertanyaan lah seperti itu. Sehingga Allah menurunkan ayat Al-Quran. Fa'akdaballahu ta'ala liyahuda. Maka Allah mendustakan apa yang telah dikatakan oleh orang Yahudi tersebut. Sehingga ya turunlah ayat Al-Quran ini. Nisa'ukum harthul lakum. Fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Kata Allah, wahai para suami, istrimu ya sawahmu ya ladangmu, maka kalau kamu ingin mendatanginya silahkan. Kamu mendatanginya dengan senang hati, dengan cara apapun, dengan gaya apapun, tidak ada larangan dari Allah. Nah, sehingga dari ayat Al-Quran ini menunjukkan bagi seorang yang artinya bagi pasangan suami istri, jika suaminya merasa senang, jika istrinya merasa senang melakukan pose yang dia inginkan gitu ya, silahkan saja gitu, tidak ada larangan dari Allah. Hanya ada 3 larangan ketika kita berhubungan intim antara suami dengan istri, itu hanya ada 3 larangan di dalam Islam. Yang pertama itu adalah tidak boleh seorang suami memasukkan penisnya ke dalam vagina istrinya itu berada di dalam keadaan haid istrinya, ya. Ketika istrinya mengeluarkan darah, maka itu tidak boleh menggauli istrinya, kecuali jika istrinya mengeluarkan darah tetapi bukan haid darahnya, tetapi darahnya itu adalah darah istihadah gitu. Kalau mengeluarkan darah istihadah walaupun suaminya memasukkan penis ke dalam lubang vagina istrinya, itu tidak apa-apa ya. Jadi sekali lagi yang diharamkan itu adalah ketika istrinya berada di dalam keadaan haid ataupun darahnya itu sudah berhenti, artinya udah enggak keluar lagi, tetapi istrinya itu belum mandi besar. Nah, bagi para suami jangan buru-buru langsung begitu ya, suruh dulu istrinya harus mandi besar dulu, gak boleh itu kalau belum mandi besar. Keduanya yang diharamkan oleh agama itu adalah suami memasukkan penisnya itu ke dalam lubang dubur istrinya ataupun ke lubang belakangnya ya.
kayak yang sodomi gitu. Nah itu tidak boleh, itu juga sama hal yang diharamkan oleh agama. Yang ketiga yang dilarang oleh agama itu adalah bagi seorang suami yang kaya. Kayak apa? Yang kaya karena banyak istrinya. Jadi yang ketiga itu adalah bagi seorang suami yang berpoligami, yang punya istrinya lebih dari satu alias punya dua, mau tiga, mau empat. Maka dilarang bagi yang berpoligami melakukan bersenggamanya itu berbarengan gitu ya. Jadi di waktu yang sama, di tempat yang sama, berbarengan gitu dengan istri-istri mudanya. Nah itu gak boleh, itu diharamkan karena enggak ada adab tata kramanya seperti itu ya. Itulah yang dilarang oleh agama. Jadi selain dari itu apakah boleh? Selain daripada itu di sini juga dikatakan fa'tu harthakum anna syi'tum. Itu hukumnya boleh. Menggunakan berbagai cara, misalkan mau gaya spawning misalkan. Apa itu spawning? Spawning itu jadi berpelukan gitu dari belakang gitu. Jadi suaminya itu berada di dalam posisi terlentang gitu ya, dan istrinya pun sama berada di dalam posisi terlentang, dan istrinya itu berada di atas suaminya gitu. Jadi istrinya gak nengkurep, tapi istrinya itu terlentang, suaminya pun sama terlentang, tapi istrinya yang di atas gitu. Nah itu dikatakan dengan gaya spawning. Boleh dengan gaya seperti itu, kalau dua-duanya suka ya boleh-boleh aja gitu. Ataupun misalkan dengan posisi sitting, misalkan posisi sitting itu adalah posisi duduk begitu, mau duduk di atas kursi ataupun mau duduk di tempat tidur juga itu boleh. Nah biasanya kalau gaya sitting ini tidak berhadapan, jadi istrinya itu membelakangi suaminya tapi di dalam posisi duduk seperti itu. Mau dengan doggy style juga boleh gitu. Kalau doggy style itu seperti istri itu berada di dalam, seperti sedang keadaan berada dalam sujud gitu ya, istrinya gitu seperti berada di dalam keadaan sujud dan suami berada di belakangnya, maka itu dikatakan dengan doggy style. Boleh seperti itu, tidak ada larangan, boleh. Sebetulnya sih banyak sekali cara yang bisa diimajinasikan oleh pasangan suami istri begitu ya. Mau gaya silang gitu ya, gaya silang itu gaya cross seperti itu, ataupun mau woman on top. Woman on top itu biasanya perempuan yang lebih banyak bergeraknya gitu, karena posisi wanita itu istrinya itu berada di atas suami. Nah, tetapi untuk woman on top ini ada pembahasannya khusus nanti di dalam kitab Fathul Izar, dan juga di dalam ada juga saya pernah baca di dalam kitab Qurratul Uyun, tapi nggak akan saya bahas untuk kali ini begitu ya. Jadi itulah inti yang saya bacakan ayat ini ya, fa'tu harsakum anna syi'tum itu. Jadi kita nggak perlu ham-ham lagi bagi seorang muslim, mau dengan cara apapun, mau sitting, mau doggy style gitu ya. Jika suami istrinya merasa senang melakukan hal itu ya silahkan, tidak ada larangan di dalam agama Islam. Hanya saja yang mungkin yang perlu diperhatikan bagi pasangan suami istri itu adalah tidak boleh dengan rasa keterpaksaan. Artinya misalkan gini nih ya, saya kasih contoh. Misalkan pada ketika seorang suami istri itu sedang bersenggama gitu ya, sedang berhubungan intim, misalkan secara otomatis itu suaminya itu kebayang, ke istrinya meminta ingin dengan gaya baru misalkan. Neng, saya pengen coba dong kayak orang lain gitu, pengen gaya doggy style misalkan, suaminya itu minta gitu ke istrinya, sedangkan belum pernah gitu melakukan gaya seperti itu. Suaminya meminta misalkan kepada istrinya gitu ya, ujuk-ujuk minta aja gitu. Nah ketika mau mencoba, tetapi kok istrinya merasa, karena mungkin belum pernah coba juga, kok istrinya merasa kelihatan gak nyaman gitu, dan istrinya merasa seperti yang kesakitan misalkan karena memang belum pernah nyoba dengan gaya seperti itu. Nah jika seorang suaminya tuh melihat ada gerak ataupun ada gelagat istrinya yang merasa gak nyaman, itu udah gak boleh diteruskan seperti itu gitu. Jadi bagi suami jangan sampai
egois gitu, yang ingin merasa senang sendiri, yang ingin hasratnya terpuaskan enaknya sendiri, itu nggak boleh gitu. Kalau udah melihat gelagat istri yang udah nggak nyaman gitu, apalagi sampai istrinya berkata, kan kok agak sakit gitu misalkan, ya udah jangan diteruskan seperti itu. Karena kalau misalkan diteruskan secara keterpaksaan, nantinya ujung-ujungnya bukan suatu kenikmatan ataupun keindahan di dalam berhubungan intim tersebut, seperti itu. Nah, tetapi bukan berarti tidak didiskusikan. Apakah harus kita mendiskusikan seorang suami istri maaf-maaf yang lebih membahas tentang berhubungan gitu ya, artinya ya berjima gitu ya, harus, apapun itu harus dikomunikasikan dengan baik gitu ya. Jika misalkan udah selesai begitu ya, maka komunikasikanlah gitu. Misalkan kapan-kapan kita coba lagi yuk gaya gitu, aku penasaran misalkan kata suaminya gitu kan. Atau mungkin saja ada seorang istri yang merasa jenuh dan bosan yang ingin merubah gayanya, mungkin saja ada keinginan itu ada di istrinya. Maka bagi seorang istri juga nggak perlu malu gitu untuk membicarakan hal seperti ini. Toh suami udah jadi milik kita dan kita udah jadi milik suami, jadi nggak perlu ada hal yang dimalukan walaupun berbicara tentang hal ini begitu. Nah, maka komunikasikanlah dengan baik, komunikasikan dengan penuh kasih sayang. Ada keinginan dari seorang suami ingin membahagiakan istri, ada keinginan dari seorang istri ingin membahagiakan suami gitu. Walaupun awalnya tadi istrinya merasa gak nyaman, jika dikomunikasikan dengan baik, insya Allah maka akan ada jalannya. Jalannya bagaimana? Ya jalannya dengan komunikasi itu, dengan komunikasi yang baik itu, maka nanti pasti akan ada solusinya gitu ya. Kalau dibicarakan baik-baik ya bisa lah gitu nanti juga gitu, dengan berbagai cara agar tidak menjenuhkan dan membosankan. Apakah itu diperbolehkan di dalam agama? Sudah jelaskan tadi ayat Al-Qur'annya, diperbolehkan gitu ya. Jadi sekali lagi, bagi seorang istri gak boleh egois, bagi seorang suami juga sama, gak boleh egois. Jadi jangan mau senang sendiri, tetapi harus senang bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan keterangannya ini ada di dalam kitab Fathul Izar, bahkan langsung ayat Al-Quran. Mudah-mudahan bisa difahami dan besar manfaat, lebih khusus bagi pasangan suami istri. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.